Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Husen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang insurance atau asuransi. Nah, teman-teman, ada yang udah tahu belum tentang asuransi itu apa? Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi atau penanggung dan pemegang polis atau tertanggung atau nasabah, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung. Menerima pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, di sini teman-teman udah pakai asuransi atau belum? Nah, atau masih bingung nih, apakah harus memakai asuransi apa enggak ya? Nah, pada topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang detail itu asuransi, mulai dari apa itu asuransi, premi, polis, nilai pertanggungan, dan klaim. Nah, mungkin itu istilah-istilah yang asing ya di telinga kita semua. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekidot. Ya, balik lagi bersama saya. Nah, di sini kita lihat pengenalan asuransi. Asuransi adalah salah satu instrumen finansial yang sangat penting untuk melindungi individu, keluarga, dan bisnis dari berbagai risiko yang tidak terduga. Dengan membayar premi secara berkala, asuransi akan memberikan jaminan finansial ketika terjadi peristiwa yang mengancam kesejahteraan Anda seperti kecelakaan, sakit, kehilangan, atau kematian. Melalui asuransi, Anda dapat tidur dengan tenang karena tahu bahwa Anda dan keluarga Anda terlindungi. Nah, di sini banyak banget ya istilah-istilah asuransi kayak premi, polis, nilai pertanggungan, klaim. Nah, premi sendiri ialah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi, berdasarkan undang-undang untuk memperoleh manfaat asuransi. Jadi ibarat premi itu kalau di bahasa sehari-hari kita itu SPP ya. SPP yang dibayarkan entah itu per bulan atau per tahun tergantung dari pihak asuransi dan tergantung dari nasabah yang mengambil produk asuransi tersebut. Nah, ada dari namanya polis asuransi. Polis itu kayak surat kontrak atau surat perjanjian nih antara si nasabah dengan si pihak asuransi yang sebagai bukti pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung. Jadi biasanya polis asuransi itu penanda bahwa si nasabah itu melakukan asuransi kepada si perusahaan asuransi. Ada namanya nilai pertanggungan, nilai ekonomis tertanggung yang dijamin oleh penanggung. Ada dari klaim. Klaim merupakan kewajiban penanggung atau si pihak asuransi untuk membayar ganti rugi jika si tertanggung atau si nasabah mengalami resiko kerugian yang dijamin di dalam polis. Nah, jenis-jenis asuransi. Asuransi itu ada banyak ya, tapi saya akan rangkum sedikit tiga asuransi yang biasanya di asuransi ini itu banyak sekali digunakan oleh masyarakat masa kini. Yang pertama itu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi keluarga Anda jika terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kematian. Manfaat asuransi ini dapat digunakan untuk menutupi biaya pemakaman, membayar hutang, atau membiayai pendidikan anak-anak. Ada dari asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan membantu menanggung biaya perawatan medis, baik rawat inap maupun rawat jalan. Ini dapat mencakup biaya konsultasi dokter, pemeriksaan, pengobatan, dan bahkan prosedur operasi yang mahal. Yang ketiga ada asuransi properti. Asuransi properti melindungi aset-aset Anda seperti rumah, kendaraan, atau bisnis dari resiko kerusakan, kehilangan, atau pencurian. Ini memberikan jaminan finansial untuk memperbaiki atau mengganti aset Anda jika terjadi peristiwa yang tidak terduga. Nah, alhamdulillah saya itu pernah bekerja di salah satu perusahaan asuransi. Jadi saya tahu sedikit tentang asuransi-asuransi. Kebetulan saya waktu itu di asuransi kecelakaan. Nah, di asuransi kecelakaan sendiri itu, di dalam asuransi kecelakaan itu ada beberapa manfaat. Ada namanya tiga manfaat asuransi yang waktu itu saya bekerja. Yang pertama itu asuransi biaya duka bagi si nasabah jika mengalami meninggal dunia dalam kecelakaan. Yang kedua, yaitu biaya perawatan atau operasi jika si nasabah mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya asuransi itu ada banyak ya, tapi yang biasanya orang-orang memilih asuransi itu ada asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi properti untuk melindungi bukan hanya rumah, tapi juga kendaraan dan lain sebagainya. Nah, manfaatnya asuransi, manfaatnya ada banyak, tapi di sini saya sebutkan empat. Yang pertama dari perlindungan finansial.
Asuransi memberikan jaring pengaman finansial ketika terjadi keadaan yang tidak diinginkan. Ini membantu Anda dan keluarga menghindari krisis finansial yang dapat menghancurkan masa depan. Yang kedua ada dari ketenangan pikiran. Dengan asuransi, Anda dapat tidur dengan nyenyak karena tahu bahwa Anda dan keluarga Anda telah dilindungi. Ini memungkinkan Anda untuk fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup. Yang ketiga ada dari perencanaan masa depan. Asuransi membantu Anda merencanakan masa depan dengan lebih baik, seperti mempersiapkan dana pensiun atau dana pendidikan anak-anak. Nah, yang keempat, dari perlindungan aset. Asuransi properti melindungi aset-aset Anda seperti rumah dan kendaraan dari risiko kerusakan dan kehilangan. Premi asuransi. Tadi kan kita sudah tahu ya premi itu seperti SPP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, premis asuransi sendiri itu ada jadi faktor yang mempengaruhi. Premi asuransi ditentukan oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, dan tingkat risiko yang ditanggung. Semakin tinggi tingkat risiko, semakin tinggi pula preminya. Contohnya, jika si nasabah usia masih muda dibandingkan dengan nasabah yang usianya lebih tua, maka premi atau SPP yang dibayarkan oleh si nasabah yang lebih muda akan lebih murah dibandingkan oleh yang lebih tua. Dikarenakan semakin tinggi usia, semakin tinggi juga tingkat pembayaran premi tersebut. Atau dari riwayat kesehatan. Jika si nasabah ini sehat walafiat dibandingkan dengan si nasabah yang sedang mengalami sakit, maka tingkat premi yang dibayarkan oleh si nasabah yang sakit akan lebih tinggi daripada si nasabah yang sehat walafiat. Karena si pihak perusahaan atau si asuransi tahu tentunya bahwa si nasabah ini sedang sakit dan akan nantinya mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Nah, tingkat resiko yang tinggi itu contohnya kayak semisal seseorang bekerja sebagai pengelap gedung di gedung-gedung tinggi. Itu kan rawan atau rentan terjadinya kecelakaan ya. Nah, maka semakin tinggi juga harga yang harus dibayarkan oleh si nasabah agar bisa berasuransi. Nah, cara pembayaran premi itu dapat dibayarkan secara bulanan, tahunan, atau sekaligus. Pembayaran secara berkala memudahkan pengelolaan keuangan, sementara pembayaran sekaligus biasanya mendapatkan diskon. Biasanya itu harga atau besaran dari pembayaran bulanan atau tahunan itu berbeda ya. Dan itu juga tergantung si nasabah ingin cara seperti apa, apakah ingin bulanan atau tahunan. Ada di manajemen premi, memahami komponen premi dan mencari opsi pembayaran yang sesuai dengan anggaran Anda adalah kunci untuk mendapatkan perlindungan asuransi yang optimal. Jadi jangan pernah memaksakan kita mengambil asuransi yang lebih mahal atau lebih tinggi karena bisa mempengaruhi dari ekonomi kita. Klaim asuransi. Pengajuan klaim. Untuk pengajuan klaim asuransi, Anda harus menyediakan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti formulir klaim, bukti kepemilikan, dan dokumen medis. Proses ini harus disatukan dengan cepat dan tepat agar klaim Anda dapat diproses dengan lancar. Jadi, jika memang Anda berasuransi, Anda harus menyimpan semua dokumen-dokumennya tanpa terkecuali. Karena apa? Karena jika kita ingin mengajukan klaim dan dokumennya kurang satu, maka pengajuan klaim kita akan ditolak. Nah, di sini setelah pengajuan klaim itu diajukan, ada namanya proses verifikasi. Perusahaan asuransi akan melakukan verifikasi terhadap dokumen dan informasi yang Anda berikan. Mereka akan memastikan bahwa klaim Anda sesuai dengan ketentuan polis asuransi. Nah, jika sudah diklaim, maka diverifikasi. Nah, jika diverifikasi itu klaim kita diterima, maka pembayaran klaim disetujui. Perusahaan asuransi akan segera membayarkan manfaat sesuai dengan ketentuan polis. Pembayaran ini dapat dilakukan secara tunai atau transfer ke rekening bank Anda. Nah, tapi jika dalam verifikasi itu klaim kita ditolak, maka perusahaan asuransi mungkin menolak klaim Anda jika dinilai tidak sesuai dengan ketentuan polis. Anda dapat mengajukan banding jika Anda merasa keputusan keputusan tersebut tidak adil. Nah, peran agen asuransi. Di sini ada beberapa peran ya, seperti ada dari konsultasi. Agen asuransi akan membantu Anda memahami kebutuhan perlindungan. Bentar, mana tadi? Nah, agen asuransi akan membantu Anda memahami kebutuhan perlindungan asuransi yang sesuai dengan kondisi Anda. Berdasarkan analisis kebutuhan, agen akan memberikan rekomendasi produk asuransi yang tepat untuk Anda. Ada dari aplikasi. Agen akan membantu Anda mengisi aplikasi asuransi dengan benar dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Ada dari dukungan. Agen akan mendampingi Anda selama proses kepesertaan asuransi dan memberikan bantuan jika Anda akan mengajukan klaim asuransi.
Pertimbangan memilih asuransi. Ada begitu banyak pertimbangan. Salah satunya itu kebutuhan perlindungan. Pertimbangan jenis risiko yang ingin Anda lindungi seperti kesehatan jiwa atau properti. Yang kedua itu ada deh kemampuan finansial. Sesuaikan premi asuransi dengan anggaran Anda dan cari opsi pembayaran yang terjangkau. Ada dari reputasi perusahaan. Pilih perusahaan asuransi yang terpercaya, memiliki rekam jejak yang baik dan mudah dijangkau. Dan terakhir ada fitur dan manfaat. Pastikan produk asuransi yang Anda pilih memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara ya. Kesimpulan dan rekomendasi. Asuransi adalah instrumen penting untuk melindungi diri dan keluarga Anda dari risiko finansial yang tidak terduga. Dengan memahami jenis-jenis asuransi, manfaat, premi, dan proses klaim, Anda dapat memilih produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Seperti halnya balik lagi ya, jangan pernah memaksakan mengambil asuransi yang tidak bisa kita ibarat bayar atau kita bayar. Bekerjasama dengan agen asuransi yang handal juga sangat direkomendasikan agar Anda dapat memperoleh saran dan dukungan yang tepat. Dengan perencanaan yang matang, Anda dapat tidur dengan nyenyak dan fokus pada hal-hal yang penting dalam hidup karena Anda telah terlindungi. Nah, semoga dengan penjelasan kali ini, orang-orang yang masih merasa ragu oleh asuransi itu dapat paham dan mengerti bahwa asuransi itu sebenarnya penting ya. Cuman ya baik lagi ke diri kita sendiri ya, gimana kita menjaga diri kita sendiri. Nah, kurang lebih mohon maaf jika ada perkataan saya yang tidak sesuai atau ada salah pengucapan atau pelafalan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sampai berjumpa di topik yang selanjutnya. Dadah.